Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Mas-mas sekalian, mudah-mudahan kita selalu tetap bersama Al-Quran. Allahumma ma'al Quran. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu bisa eksis, bisa selalu hidup kalau ada mudzakarah, ada diskusi, ada mengajar. Saya kesini juga mencari ilmu dalam arti murid-murid ilmu yang pernah kita miliki dari pesantren. SMS yang saya terima itu diberi judul Ayo Kerja. Wah, ini Jokowi banget ini. Sopo sekarang. Saya mengganti dengan etos semangat kerja. Jangan sampai orang ngajak-ngajak kerja tapi lahan pekerjaannya nggak ada, malah sing ono di PHK. Jadi haram bagi Pak Jokowi kalau ada pabrik di negeri ini dalam kepemimpinannya yang sampai ada perampingan, sampai ada penutupan. Haram dalam arti kontradiktif antara semangat beliau yang ngajak kerja, tapi ternyata sing dikerjai tak ono, malahan sing ono dipeltes. Kami ingin menyederhanakan itu dengan etos saja. Bukan kita ini diajak, tapi kita justru mempunyai spirit kerja sendiri yang menciptakan lapangan kerja. Sebagai Muslim diwajibkan punya kiprah, punya manfaat lebih di luar dirinya. Saya ambil contoh mencari ilmu. Mencari ilmu boleh digawe awake dhewe. Cukup kok. Mungkin sananya cukup. Aku di sekolah sampai entek IAIN itu. Kebetulan wis entek kelas e. Ganti IAIN tak entekno bisa buka kelas mana aja. Terus gawe apa? Salat ya semono. Terus kalau butuh buku gede-gede. Apa bisa? Mau haji wis ana sing bimbing. Gawe hilal menentukan tanggal 1 Ramadan maupun apa jenenge iki? Ini just tarik klik ngene to. Coba Muhammadiyah kemarin kebablasan di sini. Ya itu resiko dari imkanul wujud, ya itu resikonya. Ya tak apa-apa lah wis padha istihad. Nah, sama dengan satu. Kalau cari uang untuk makan cukup kok. Cukup. Mangan terus sak piring. Sak jemblung-jemblunge alumni MI yakin tidak lebih dari 3 piring. Itu pun yang 2 piring oleh berkat. Iku sak piringnya mungkin ono sarapan di rumah. Jadi kalian ini anak-anak kalian itu makannya api-api dong, makannya berkat terus. Kan enggak apa-apa. Saya ambilkan contoh. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ini mengawali Rene
sudah tahu ditempatkan di lahan yang sangat besar, ghairi dzi zar'. Loh, tujuannya apa ini? Gusti Allah membuat drama yang sangat indah dengan aktor Nabi Ibrahim, istrinya Ismail di tempat yang tandus, ditinggalan. Semua pakar ekonomi tidak akan bisa menerima itu. Tidak akan. Kalau kalian menggunakan perspektif fikih mungguk kali untuk menilai Nabi Ibrahim yang minggat menelantarkan anak dan istrinya di tempat gersang, haram. Yakin haram. Gubuk banyu tok lho Pak. Fikih tidak terpakai. Karena Tuhan ingin memberi pelajaran kepada dunia ini bahwa Allah itu ada dan berperan. Karena itu nabi-nabi tidak diutus di Indonesia. Karena pembuktian tawakal kepada Allah tidak terbukti, susah dibuktikan. Ya apa? Ono gune Lamongan niku ya akeh duit minimal 1 mente. Legen yo ono. Apa maneh darah itu gitu. Jadi untuk membuktikan peran Tuhan itu kesulitan. Oh, masih gak ada pangeran yang mangan. Ngono banget. Tapi ini sengaja drama ini ditaruh di ghairi dzi zar'. Dan nyata tidak mati. Secara ajaib air Zam-Zam itu dari kaki Ismail turun. Tak mungkin. No way, tidak ada jalan. Iya, itulah pelajaran bagi dunia bahwa Allah itu ada. Kemudian apa yang dilakukan Ibrahim, Nabi Ibrahim untuk mengubah situasi yang sangat tandus itu menjadi subur. Nabi Ibrahim tidak berdoa untuk menyuburkan tanah. Bayangkan. Lain dengan perspektif ekonomi pertanian, Nabi Ibrahim tidak mau menggunakan kurikulum pertanian. Kalau tunggu Gusti sampean suburaken tanah ini ki udane dengan nggak ada, nggak perlu. Sing penting hasilnya. Barzuqhum minas samarat, langsung. Masio ini gersang sampean kasih buah-buahan yang aneh. Tekon di masa bodoh sampean wis suwe dan pengiran untuk kayak iso ngono to. Bayangkan Ibrahim diuji non infrastruktur, tapi Ibrahim membalas doanya non prosedur. Gak ada pertanian, kesuwen. Yang penting lah hasilnya. Nah, santri-santri kan rata-rata ngono. Gak perlu nandur, gak perlu nyelek gabah, gak perlu ubek-ubek tambak, langsung berkat dadi mateng. Yang penting lah matengnya sih. Kesuwen, yang penting lah tujuan akhirnya kan itu. Itulah yang disebut warzuqhum minas samarat. Dan nyatanya apa yang tidak ada di Mekah? Buah-buahan apa ya? Ada terus semua. Malam yang nggak ada yang di Sidoarjo, di Gresik, di kono sampai Rampiran. Jadi itu artinya pelajaran bagi kita. Kita berbisnis itu jangan konvensional, kesuwen. Nyambut gawe kok konvensional. Konvensional itu sekedar rukun saja. Harus mencari atraksi Tuhan. Bagaimana Tuhan berlaku spektakuler terhadap bisnis kita. Itu yang kudu kesuwen. Tabur kesuwen. Iya, tapi dijalani dulu infrastruktur.
Jawaban-jawaban kenapa tidak ada ATM, harus panggil dulu sak turute, itu kan jawabannya orang miskin yang belum bisa membuka akses ATM secara nasional. Sebabnya apa? Ya aku kurang mendukung, saya kurang praktis sih. Coba kalau mendukung KB kan langsung nasional kan gitu. Ya kan aku dewa tanpa bertanya tak rewangi. Jadi bagaimana dalam berbisnis ini kita niru Ibrahim? Sing penting warzuqhum minats samarat. Ayo turunan. Sing duwe urunan duit sepura ya. Sing duwe Fatihah, urunan Fatihah. Iya karena dua iya karena ini wong sakmene mosok gak mandi. Wa iya karena sa'in. Ibarat Tuhan memberikan cek kosong pada kita, yuk isi sendiri minta apa. Ayo urutan Fatihah. Jangan bedanya bisnis kita sendiri, bisnis santri sendiri. Bisa, mesti dikabulkan oleh Tuhan. Kalau enggak ya kita protes lah Gusti Allah. Demo lah kita. Demo di Fatihah ya Allah ya Allah. Sesuai perkara berbeken dari mulai. Dan cara seperti itulah yang diajarkan oleh Hadratur Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam situasi seperti itu kita tidak baik doa sendiri-sendiri, harus bersama. Yadullah ma'al jamaah. Bisa kok. Ada urunan, urunan Fatihah aja. Coba bayangkan kalau seperti itu terus. Siapa yang menduga dalam jurnal 2 kali Lantabur nominasi yang ke-11 dalam kelas bank di atas 50 miliar di bawah 100 ya kan sekarang kan nominasi lagi. Sing biar mendelek kalah kalau Lantabur. Kenapa bisa begitu? Oh ngatasi potongane lho kok ngene-ngene tok ya Lantabur. Sekolah lo paslon gak dulu. Kadang itu jas-jasannya lo. Pas jaya itu lo, sok sing ero mondok, potongan gak potongan blas. Terus. Nah, gak potongan. Iki mau pancen sapa? Akeh. Lah iya bener to. Gak apa-apa. Gak ono dalane. Sampai bertanya, balillah khurujin min sabil, mana solusinya mana? Loh, Tuhan punya solusi kok. Kok bisa begitu? Maaf, yakin akeh barokah. Tinimbangane kepinteranmu akeh barokah. Ini bukti. Masih nggak percaya Pak? Nominasi loh. Membuat grup di dalam kelas bank itu susah. Kan kudu percaya, aku loh ngurusi bank, BPR Komisi 11 bagian keuangan negara dan perbankan angel. Coba. Ya tapi ada gede asih saja ke depan. Untuk itu kenapa di dalam agama wis enak-enak bicara sholat. Kita tidak boleh meninggalkan spirit etos kerja. Nah ini surah Jum'ah itu sudah jelas wis mari sembahyang. Gak ono ceritane. Al-Qur'an itu menyuruh kamu kalau sholat terus wiridan suwe itu gak ngono tok. Sholat nang mari. Terus fantasyiru fil ardh. Loh. Ono aja kon wiridan. Ya ono wadkurullah katsirul alat kan gitu. Ya iku ono terusane kan ono. Tapi dhisik endi? Fantasyiru fil ardh. Terus loro. Wa badagu apa? Min fadli. Terus wadkuru nomor 3. Soale wiridan iku iso ndek ndi. Gak harus silo nih gue pemimaman. Seret, mari Jumatan rek.
Ini akan ada order ini, langsung aja masuk kantor, langsung wabadahu, cari sudah, terus beritanya ini dalam hati sih. Kan iso, kontrak, sudah. Kan iso wiridan. Bisa yang turun Allah bisa saja piaman juga bisa, dan juga bisa. Walah, hebat kesana. Jadi kita harus mengubah persepsi kita bahwa untuk kaya di akhirat itu harus kaya juga di dunia. Bila perlu kita ini masuk surga dengan booking mulai sekarang, kita beli saja surga itu. Orang kaya gak bisa membeli surga, saking gobloknya wong. Sudah dikasih cek untuk membeli surga, udah dibelikan. Booking mulai sekarang, mau kelas berapa? Sekarang ini sama dipek loh, terus harus tunggu surga. Jadi wayu terus-terusan nih. Gak apa-apa, nambah papat kan nambah api, nambah karomah gitu. Yang jadi kiai, booking surga dengan ilmunya. Bisa. Jadi pejabat, ayo sing pakat jadi pejabat. Beli surga dengan amanahnya, dengan kekuasaannya. Sekali kekuasaan, keputusan kekuasaan itu bagus, maslahat. Sing terakhir, miskin, kere, gak ada duit, gak ada ilmu, gak ada pangkat. Tuhan memberikan kartu khusus bagi orang miskin, cukup dengan kesadaran. Nah bayarnya apa-apa. Lalu partisipasi orang miskin kepada seorang mukmin yang berikhtiar memajukan ekonomi. Ada etika sendiri. Wong miskin punya kewajiban sendiri, yaitu doa. Doaul fuqara. Iki sing lali. Nek sing pejabat adlul umara. Lha iya kan? Sing kiai ilmul ulama. Terus sing sugih sahawatul aghnia. Iso yang aghnia pakai sakhawat, yang ulama pakai ilmu, yang umar pakai adil, sing fuqara pakai doa. Saya wong miskin saiki sing dituntut bukan memberi doa apa sumbangsi saya kepada negeri ini, kepada komunitas ini, tapi yang dituntut itu apa yang saya dapat. Rodok duwe aku miskin, cek oleh BLT. Ini loh moralnya orang miskin sekarang. Bukan membeli surga, tapi untuk memanfaatkan kemiskinannya, menjadi pengemis, menjadi dibelas kasihani. Jarang sing ndongakno. Oleh apa? Kayak apa lho? Banyak juga ya. Tidak pernah memberikan apa yang dia punya. Padahal doa itu diberikan jatahnya untuk orang fuqara. Tidak diberikan oleh orang akhirnya wong sugih kira-kira dungane ngono gak patek mandi. Iso tuku bisa. Tak percaya ana cewek cantik. Cantik cewek. Cowoke loro. Padha gantenge. Situke duwe duit, situke duwe tasbih. Menang iki. Loh, kan ngono. Dene kok ucul teko sing duwe duit ganti tasbih sing lain kan gitu. Jadi kita punya peran semua. Saya berkali-kali bukan kok menghina orang miskin, tidak, menyayangkan. Coba sebarkan itu di masyarakat.
Pada sampai seorang muslim itu menjadi miskin, di dunia gak nemu enak, di akhirat gak nemu enak. Alhamdulillah. Bisa kok, bisa, pasti bisa. Ada doa itu pokok itu hebat. Nah, di sini ada kejutan-kejutan yang pasti akan diservis oleh Tuhan. Apa kejutan apa saja? Termasuk dalam kejutan berbisnis, berekonomi, dunia entrepreneur dan lain-lain. Bisa dibayangkan kalau kalian di Madinah maupun di Haram ada masjid, ada pasar. Ada masjid, ada pasar. Ditiru sampai sekarang. Ono makom, ono pasar. Itu sudah pasti itu. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a, itu pasti sudah. Itu artinya setiap ada kerumunan beribadah, itulah rezeki Tuhan ada di situ. Pasti. Di mana apalagi ada orang alim, coba wali-wali sudah wafat dulu, ditinggali mahesan tok lho. Sampai mangan ditinggali mahesan ini apa ya? Mbah Sunan Raden Rahmat. Oh pemana Madinah. Sing enak kuburan Nabi dicolong rene enak. Iki gak ngomong ngawur. Pasti barokah itu, pasti. Pasti. Ya tak iso lah sisi. Ayo, tak percaya kagak. Umpamane dulur rene, kene dadi tempat apa ayo, tak rame iki. Jadi warzuqhum minas samarat itu universal betul. Dan ternyata terbukti. Porsinya dalam orang bekerja yang menerima samarat antara yang mukmin dengan non mukmin beda. Loh, qal wa man kafar, lah sing kafir dosundi anak turune sing kafir. Itu ana kan tadi itu orang dunia ini. Lah sing kafir paman kafir. Jadi umat diumum qalila sedikit. Dikasih sedikit. Jadi tinggal kita bertafsir sedikit itu seperti apa. Nah itulah dunia seperti itu. Karena itu bercerdas-cerdas di dalam berbisnis. Pernah ada cerita sahabat buka. Tolong ini duit 1 dirham ini berikan di pasar, berikan 1 kambing. Aku tak ingin kita semua coy. Belum juga itu. Oh gini nanti. Akhirnya saking pinter uang yang cukup dengan hanya 1 ekor kambing itu, dia mencari yang paling murah. Akhirnya kan diberikan 2. Diberikan 2. Dapat 2. Lalu yang 1 dijual dengan harga 1 dirham. Berarti oleh wedhus siji duitnya apa ini? Pancet. Itu bisnismen yang cerdas dan tanggap dalam waktu yang singkat. Yang ngono. Terus doa Nabi, piye? Nabi niki wedhuse niki artane lho. Duitmu tak sebut kae, mboten niku ceritane ngeten. Saya cari kambing sing termurah oleh loro, terus saya bawa ke pasar sini. 1 saya jual dapat sekian persen. 1. Berbisnis amanah. Ini kan duit amanah.
Sahabat tadi itu hanya disuruh beli kambing saja, bukan disuruh untuk memutar uang. Nggak ada hak dia, nggak ada amanah. Tapi kalau yang disuruh tadi itu melihat peluang bisnis lebih maslahah, yakin maslahah, boleh dieksekusi, dilakukan kebijakan sendiri tanpa konsultasi kepada bos, boleh. Boleh. Jadi ambil zakat, terima. Pandanglah bisnis yang terbaik, gak perlu konsultasi. Ngejak rembukan uang kakek cocok. Ambil masjid kampung-kampung pikirannya cepet-cepet. Resiko kakek cocok. Gak usah. You kalau punya keahlian, ambil tindakan sendiri. Boleh. Kalau melihat masalah yang nyata. Opini. Tapi tidak menggagalkan dia, padahal tidak ada taukil kan? Boleh. Pak Tabur, bila perlu duit, gaya apa tuku, tapi kalau ada tuku kasih kalau di Amerika kalau ada. Jadi ada langkah-langkah yang atraktif, langkah-langkah yang bersifat kejutan. Kalau kita menyebut langkah spektakuler dari pelaku bisnis itu penting. Bayangkan kurang dari paling kurang dari 3 jam modal sudah berlipat ganda. Coba bisa nggak? Loh, bisa saja. Yuk kalau ahli falas, ahli falas buka dengan komputer. Saya dolar piro rek? 14 piro rek? Takok ae bakar. Iki mundak pemudun. Tebasen kok dolar. Meneh mundak 100 saya sampai tembus 15.000 punjul, wis berarti kan kecerdasan. Wis ngono lah. Ya sing tumbuh deresan ya tumbuh deresan, sing dadi batal ya batal, akhire bakate berkah. Podo. Pemburu tiket surganya sama. Bayangkan, fantasyiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. 3 ini ditawang 1, 2, 3 seret la'allakum tuflihun. You mau sukses. Hebat kan? Cuma ini kata sama. Wong sing tak omongin kabeh lah opo. Kedua, dungane Nabi setelah tahu sahabat yang cerdas berbisnis dalam waktu singkat tadi. Barakallah fi ma harakat yadah. Tuhan memberkahi kreativitas tangan kamu dalam berbisnis yang cerdas. Harakat yadah. Duit tangan aja digegem ae. Tangan gerak no. Namanya hayat itu dinamis. Kok nggak ada nasabah? Entah terus sepeda, delusuk, desa-desa. Ayo, abung, buka rekening kan tabur. Ya itu prima karokat jatah sampai rupane kulu-kulu balik. Jadi betul bagian marketing itu blusuk di pasar. Ya nggak apa-apa. Loh iya kan, di dalamnya tak ada Rasulullah. Mengapa nggak ada Rasulullah? Karena ada Rasulullah kasih. Tak mungkin Rasulullah. Semua itu ibadah, satu langkah ibadah. Duduk sama tok langkah ditekan ibadah. Bayangkan. Wajarul baik kan waktu sholat. Tapi setelah sholat, fantasi. Nah, gaya-gaya spirit seperti ini harus ada.
ya fikih interpreter. Tadi saya rembukan dengan ini Mas Rufin, dia kan di dokter di S3 tapi durung mari ya, umok ejaan saya. Iki aku durung draftingnya durung mari ngene-ngene ae. Terus engko tokoh yang berbisnis Nabi itu Nabi Daud punya keterampilan, nanti ada di situ. Dia tanya, Nabi Muhammad tak larang ini. Nabi Muhammad itu gak ono ayat sentral Nabi Muhammad berbisnis itu gak ono. Soalnya Nabi Muhammad itu sebelum umur 40 tahun itu sudah kaya raya. Begitu umur 40 tahun itu berhenti mengurangi kegiatan bisnisnya, terjun ke dakwah. Dulu saya terangkan, idealnya umur 40 tahun gak usah nyambut gawe. Wis oke. Depositonya wis HTM. Ngono bener iku, ngono bener. Aslinya ngono iso. Dulu kan sudah saya pernah sampaikan kekayaan Rasulullah umur selawi itu sudah bisa membeli mas kawin Khadijah sekitar 1,2 miliar waktu itu. Dan di arek Hufat Rabi ngewahi mas kawin 1,2 miliar paling-paling ya. Iya. Rokok, tasbih, mushaf Al-Quran, santri gendeng. Itu saya ngawit itu dosa. Loh, ini urusannya kalau orang kok dikongkon wiridan, ya apa sih? Sih, kosok nyalain Al-Quran lah. Al-Quran itu jelas, sifatnya mas kawin harus dirasa seger, hanian maria. Sing wedok nerimo itu harus tibna lakum an syai'in min nafsan, atine seneng. Takokno wedokanmu, enak endi? Dikasih mas kawin sajadah ruko utawa kalung mas 3 ton. Wajib ayo ngono. Segerbi kalau rekening, buka rekening Lantabur berapa? Ya sudahlah, gampang-gampangan 50 juta sudah cukup. Seneng mesti, Pak, Mas rekening lawan Mas. Dibakane mushaf, teng langgar kula akeh ngono. Kacau wis. Tapi gak apa-apa. Mas Pakir Rabi biyen Lantabur durung muncul. Ayo sing meneh-meneh sing Joko-Joko ate Lantabur wis muncul sing gawe mas kawin potongane ngono ya hakim kailok. Sudah jelas seperti itu. Nah, kenapa? Balik lagi. Kenapa Al-Quran tidak mau membatasi jumlah mas kawin? Bahkan disimbolkan dengan kintoro, ba'ataitum ihdahunna kintoro. Ya, karena untuk rumah tangga harus kuat ekonominya. Harus. Dan Al-Quran tidak pernah menyinggung walimah besar-besaran. Yang disinggung besar-besaran itu justru mas kawin. Kita kebalik. Awak-awak ini pikirannya utak ya awak ini kuali. Ingin pamor. Ya aku mas kawin cincin 2 gram pedot kecilin. Kalau walimah besar tendensius mana Al-Quran menunjukkan walimah? Paling sedikit itu saja, istidzan itu saja. Fa'idha qa'intum fantashiru wa musta'nisina li hadis, paling itu saja. Sedikit makanan biasa. Tapi kalau membicarakan mas kawin,
nggak terukur. Intor segudang emas, bayangkan. Kita terbalik. Wah, ini gede gedung nggak putih. Ya pamer gimana? Mamerno jasa desine gimana? Gimana? Temanten wadih. Untuk apa? Plus. Coba. Kalau seperti tuntunan Al-Quran, mas kawinnya besar. Suatu ketika suami itu kekurangan modal, bisa dipinjamkan ayatnya. Fa'in jindalakum amsyai'in min nafsan, silahkan pakai 10 hani amaliyah. Tapi atas nama utang boleh, kekean boleh. Bayangkan Tuhan menyediakan utangan mas kawin. Bayangkan. Ya, kalau setahu saya hanian bedanya hanian karo mari'an ini. Nek hani iku sing enak perasaane, atine. Seperti Tuhan hukum menyambut baik, atine lega. Tapi kalau mari itu rasa hisinya, fisiknya kayak es seger, rujak seger, minuman manis, itu mari tadi. Ono enggak makanan tuh enak tapi gak enak ini hati? Ya ada. Ayo diundang makan, enak makan. Tuan rumahnya mencucuan. Saya bahkan teman tak nak apa? Jajan kira-kira enak tak kayak gitu juga. Enggak bisa dong. Mencucuan. Makanya kita di tuan rumah bareng mangan tamu. Sunai tuan rumah kudu ngajak omong. Oleh tuan rumah ana tamu mangan. Cari tamu. Kiki. Gak. Sedikit insyaallah. Jadi rasa haniknya itu ada, sehingga masakan yang kurang asin, kurang sedap itu tidak terkoreksi lagi, terasa mari. Coba bayangkan. Jadi yang sudah disebut al-kalamu ahsan dibanding menengah tadi. Aja kaya wong Jawa. Kon ngomong keserten. Itu lak nyeneni arek iki lah. Aja contoh itu, bunda ada bedanya. Baik. Iki masa diteruskan sih. Terus-terus gak hari ini loh. Wis ayat Jumat iki lak yo wis. Kalau nak tanya jawab ya takono, nek gak ono buyaro lek wis. Baik. Mas, tolong diangkat amanu wa amilus sholihat Mas. Baik. Ada sekitar 51 ayat yang digandeng antara keimanan dan amal soleh. Amanu wa amilus sholihat itu diulang 51 kali dalam 32 surah. Dalam konteks berbeda-beda. Yes. Betapa orang beriman itu harus kreatif. Saya tidak mau menerjemah amilus sholihat itu ibadah mahdoh, enggak konteksnya. Enggak konteksnya. Hanya satu yang menggunakan amilus sholihat digandeng dengan alladzina shabaru. Beda. Bukan amal tapi illal ladzina shabaru wa amilus sholihat. Sekali di Hud awal Hud itu. Kenapa di sini antaranya jibah? Saya sudah lewat lah kamu sholat, tidak saya katakan yang sabar ya. Karena ini
konteks perubahan kondisi bisnis. Oh tidak, sekarang apa? Oh iya ini Amalus Sholeh kan hanya satu ayat pada surah Hud 11 dengan konteks perubahan kondisi ekonomi. Jadi nakma apa ada dorro ada rahmatan, jadi perubahan gak enak menjadi enak, enak menjadi gak enak. Bagaimana menyikapi kondisi ekonomi seperti itu? Jadi walain dure itu baru illal ladzina sabaru wa amilus sholihat. Soalnya orang dalam perubahan kondisi ekonomi yang mendadak itu orang bisa stroke. Yakin ya, mendadak. Naudzubillah ya. Asalnya jaya ekspor kena nek gak saking kuat-kuatnya sobaru remuk. Begitu pula dalam kondisi yang kurang baik. Lalu tiba-tiba jaya. Saya mengkhawatirkan keluarga korban haji ketiban alat berat skrim di Masjidil Haram oleh 4 miliar. Iku nek gak temen-temen iku wong iso gendeng. Nah, biasanya nyekel duit 10.000. Padahal kasing desa 4 miliar, bayangkan. 4 miliar itu rek dadi DPR RI 5 tahun gak ngarah oleh. Nek dari DPR di Gresik mungkin oleh nek nyeper. Soalnya BAD dulu gini kan. Apa cari wangi kok gak ngono. Seharusnya termasuk. Nah, sekarang orang dalam kondisi begitu itu Al-Quran mengganti dengan illal ladzina sabaru. Ini nakma'a ba'da dharra. Kan ada perubahan dari miskin menjadi kaya. Yang awalnya kan dibalik. Perubahan siklus begini. Oh no, enggak. Orang mendadak kaya terus ibadahnya lagi. Oh, pasti. Pak, hadiran kita. Gresik kemarin dodol tambah oleh miliar-miliaran. Belarang tak pirang-pirang. Lah kok sih perlu guya-guyu kan. Lho, ayatnya lho, ngono ayatnya. Azab itu seperti itu. Loh, arek makan enggak ngono wahyu barang. Sudah. Ada komitmen. Iya, aku lho. Kok ini ilang lagi masih baru kok ijen nih gini. Saya apa konteks ini? La ilaha illallah. Konteksnya azab tadi. Perubahan kondisi ekonomi yang berat. Nah, seorang entrepreneur muslim, santri, kan tidak ada pengaruh dengan itu. Nggak ada. Sekali kecewa berarti kehilangan Tuhan. Uang kok kecewa, pangerannya belen. Ayo, sambaton ning arep tak culek matamu, Pak. Terus aku ngomong kasih Bapak, tak koncoku dhewe. Ayo sambat. Itu berarti kehilangan pangeran. Pangeran belen. Sampai orang dundunan. Orang yang nyinggur takdir itu contohnya. Ngerti yang ini, aku mau ngono. Wong ngono dianggap kafir terhadap Tuhan. Ngerti yang ini, ruang ini, aku mau ngono.
berarti kan tidak terima kalau keadaan sekarang itu atas takdir Allah. Padahal awan gila loh ngono. Yakin gila. Iya kan? Waktu kok gak percaya? Ruangmu ini yang aku teko keri ya. Dia iku durung yang lain-lain. Aduh, ruang ini aku lapor, gak tak kulak pisan iki mau lho. Gak tak tuku pisan. Loh. Tuhan waktu itu sudah naning no takdir. Dining bapak lho ya. Dia dipetak-petak, ditaker-taker. Nah, kok ruang ini? Ya tadi apa pengirannya? Itu ada contohnya kan, kalau ada seperti itu. Dan tidak boleh ada kekecewaan yang rikit, sifatnya rikit. Ya sudahlah, ya sudah. Nah, iya. Saya kalau mau hadis itu aku izin di hadapan Tuhan, iya ya. Kenapa saya terlalu sok menyangkut haknya pangeran seperti itu? Beruang ini aku mau beruang. Subhanallah. Hanya satu di surah Maidah, alladzina amanu wa amilus solihati itu disebut 2 kali dalam satu ayat. Lagi nemen nih. Ada tak? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fi ma qa'imu idza mattaqaw wa amanu billahi summa taqaw wa amanu. Ini konteksnya apa? Atasnya alladzina amanu wa 'amilus shalihati disebut 2 dalam satu ayat. Coba omane dhuwure sak pitutute. Konteksnya konteks logistik, toimu dan konteks sosial. Gusti Allah itu seneng al-muhsin. Muhsin itu bedanya muhsin kok ahsana. Itu ahsana itu kebaikan sosial. Makanya di ayat tolak itu ada perbedaan. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Ada. Jadi kalau ma'ruf itu kebaikan attitude, kebaikan perilaku. Inggris di sepuro itu namanya kebaikan perilaku, itu ma'ruf. Tapi kalau ihsan itu kebaikan sosial. Prima marini. Seluruh yang terkait dengan orang tua itu banyak yang menggunakan ihsan, ada juga yang menggunakan ma'ruf. Bagaimana penyikapan kita? Karena orang tua kalau sudah tua itu umumnya sangat membutuhkan kebaikan sosial, sangat membutuhkan dana dari anak-anaknya. Makanya wabil walidaini ihsana, tidak ma'rufah. Wis api endi anak ning gone wong tuwa kelakuane gak ngenaki, gak bosok. Teko iku celonoan bedah, rambute korat karit, misuan bisa. Tapi mulih ninggali niki lho mbok. Itu jenenge wabil walidaini ihsan. Sing situ kelambihan takwa, kubruan haji, ngesai Quran,
Ya soge lah. Salaman wong tuane dimbung walak-walik tangane sak sikil-sikile barang. Mulih assalamualaikum tok. Iku jenenge ma'rufah, dudu ihsan. Kalau wong tuane butuh, maka anak soleh yang pertama, bukan yang kedua. Ayo takon tafsir ra. Orang sih wabil walidaini ma'rufah hanya satu saat bertengkar. Wong tua pandangan ideologinya nggak sama dengan kita. Kita harus berperilaku bagus. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Itu yang lain husna, ihsana. Nah, habis. Wah, untuk figur terlalu panjang ini. Saya kira cukuplah dari sekelumit alladzina amanu dan sabaru kaitannya dengan tadi itu semangat atau spirit. Barangkali ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Monggo, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan tema maupun ini buatan sambat saya problem yang kita hadapi masing-masing di wilayah perjuangan kita masing-masing. Monggo, kasih Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Yai Saing yang Allah hormati, teman-teman alumni dan para peserta kajian tafsir dual. Ini sangat menarik sekali kajian tentang etos kerja, karena selama ini kita belajar di pondok pesantren itu selalu diajarkan nek wis mulai ojo lali muruk ngaji. Masa saat ini titik untuk ekonomi teko dhewe. Artinya di awal-awal kita melakukan perjuangan syiar agama atau taklimul Quran dan yang lainnya ini, memang ekonomi yang menjadi kendala tantangan di saat-saat awal-awal kita melakukan seperti itu ya. Tapi untuk meyakinkan dalam hati kita bahwasanya janji Allah itu pasti, apa yang mungkin kita bisa sharing dalam hal ini untuk menopang ekonomi kita di saat kita masih berada dalam bersama-sama antara berjuang dengan menata ekonomi rakyat. Kalau Nabi ekonominya dulu baru jadi Nabi dan ekonominya sebagai syarat untuk dakwah. Yang kita ini terbalik, syarat dakwah kita juga menopang ekonomi kita, ya kan? Bagaimana ini untuk mensiasati dan kita untuk memantapkan hati kita, karena selama ini teman-teman yang maaf andalannya hanya khataman, sementara untuk yang lainnya katanya ya Allah aku mau ngaji untuk bayaran seperti itu. Ini yang terjadi hakikatnya. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagi? Jamir kayaknya. Oh Jamir. Oh, dangak sawalan ini yang punya barusan jual tambak ini. Tanya lu. Ini silakan kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, kalau tadi Ustadz Muhid itu bukan curhat, tapi memang benar-benar curhat Yai. Yang pertama yang saya amati itu teman-teman itu mental untuk jadi pengusaha nggak ada.
seorang usaha itu kan harus punya mental, baik itu secara ekonomi atau cemoan orang. Yang pernah saya alami, ya bukan saya, yang memang dialami setiap hari. Orang memandang kita dari pesantren, oh itu hafid, itu Al-Quran, itu tahu agama. Ketika kita bersinggungan dunia usaha, ya, apalagi tadi ada lantabur, doyan bank, doyan anu ini, doyan utang, kan gitu. Di mana-mana semakin besar sebuah usaha, semakin besar pula utang. Biasanya seperti itu. Nah, begitu, biasanya seperti itu. Nah, yang terjadi adalah apa ya? Image masyarakat seorang santri, figur seorang Brahma, kalau dalam bahasa itu kan gitu, yang mestinya nggak boleh mencampuri urusan dunia. Ketika seorang Brahma tadi turun ke bawah, ikut berbisnis, jembret kabeh ya. Ngapunten, yang terjadi minggu kemarin saya diilokno orang kampung. Ustaz kok melok duluan duit. Itu kan nggak enak dengarannya. Cuma ada baiknya apa? Saya berpikirnya gini. Ketika saya ngaji atau apapun lah itu urusan, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang santri. Kalau kita nggak kaya, orang akan berkata apa? Ada takmir masjid, dilekno kok luar hafid, sakno gak nyambut gawe. Saya dengarnya kan miris sekali. Disedati, kebetulan takmirnya itu Pak di saya sendiri. Dilekno narek hafid ku lho, sakno gak nyambut gawe. Alangkah rendahnya orang hafid di mata orang-orang yang nggak pernah ngaji. Di mana orang-orang yang nggak tahu dunia pondok digitukan, alangkah mirisnya seperti itu. Yang kedua ya, ini curhatan ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah ketika mengalami tadi yang poin kedua ini, orang setelah sukses terus diuji Allah di bawah. Yang ada tadi itu harus sabar. Sabar yang seperti apa ya? Kadang kita mengalami manusia ya, mengalami titik tertinggi puncak kelelahan. Wis donga sembahyang bengi duha sembarang kali waktu apa yang diajarkan di pondok dilakukan pancet. Iki pangeran iki ya apa? Kadang gitu. Saya yakin semuanya seperti itu. Seperti itu. Ya. Itu seperti apa? Mungkin enggak sebenarnya banyak ya. Ya. Cuma ini yang 3 saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak ya. Iya. Saya sangat terima kasih potret realitas seperti ini. Realita itulah bukan agama, realita. Bagus kan? Terus kalau aja. Aku tahu seperti sampean. Saya ini waktu itu ngisi kuliah tafsir di Ma'had Ali Denayar duluan. Hutan beres, aku sepeda, keluncur ngiyup bang. Terus orang mobil lewat, seret, pada izin. Aku langsung protes pengeran. Gusti, karpe sampai nunggu piye? Itu temen dia yang bang aku ngono. Kok bisa
misalnya saya ini rina wengi nuruti sampean, kongkon maca kalame, kongkon ngapalno, kongkon mulangno, kongkon mulyahno, tak relang iku barang keluncung. Sementara yo kesambiuran barang, kesempiokan mobil singkek. Sementara kula kepet gak tau ngaji, sampean kei mobil adike kaya ngono, gak keliru sampean apa. Iki piye? Aku tahu ngono dhek mbok lho, nyeneni pangeran ngono. Iki bener. Iya, di demo yang ada pangeran iki. Ya, begitulah. Karena saya ingin melihat dengan standar saya sendiri bahwa kasih sayang itu uang. Saya menilai Tuhan kasih sayang dan tidak itu uang. Itu loh standar saya. Sekarang saya balik nanya, benar apa enggak menilai standar kasih Gusti Allah itu sebatas uang? Itu aja. Adakah bentuk kasih sayang yang lain selain uang menurut pandangan Tuhan? Apakah orang yang diberi itu berarti disayang Tuhan? Dongo njaluk saketika menit itu juga dikabulkan. Apakah itu pertanda disayang Tuhan? Padahal sambil nakal supir, entah mobil pribadi apa mobil dinas, bang nggak tahu. Apa bang sopo wis tahu. Ya supir ya juragan. Terus di stopan dek mandek. Ono arek ngamen, jreng. Arep jendela padha dibuka sret, jupukno dhuwit crik. Durung teko disediani. Saya tanya, awakmu mulai dhuwit crik pengamen sing njaluk durung tutup njaluke iki mau. Karena sayang apa karena grebeket? Apa karena grebeket? Ayo. Wis nang ali Mas. Kupingku sepet kabeh delok cakepmu. Itu kan artinya orang minta dan spontan dikasih. Kayak teko ngono, kayak teko monyonge mobil, durung teko jendela. Langsung kurang dari 1 menit dikabulkan permintaan dia. Tapi di samping itu dilirik teko spion. Ayo, tangane nggo teko gak lho. Iya kan? Diawas. Sama ketika di rumah. Kalau arek ngamen cek. Durung tak. Nah, bagaimana sekarang andai yang mengamen itu grup band yang Anda cintai? Para sedang hari apa? Cari band. Cari band. Arek wedok suara rok dhuwur udel. Kabeh kok tak joget ning ngarepe mangan melu ngono. Ono njaluk. Saya tanya, 1 lagu cukup? Hah? Salah buka lagi barangnya mana? Ya, tambah. Terima kasih Pak. Wah, satu lagi. Saat jari bel yang ngamen, Anda kasih berapa uang? Gak mungkin, Ewon, gak mungkin.
Kira-kira seperti itulah. Pada saat Tuhan tidak segera memberi kita itu, Tuhan masih ingin menikmati rintihan sampean. Tuhan masih ingin mendengar istighfar sampean. Tuhan masih sangat ingin bagaimana rayuan indah sampean dengan wakiah itu. Masih ingin mendengarkan terus. Aku senang dulu awakmu wis. Pasti kompensasinya lebih besar daripada duit trik pengamen langsung dikasih. Pasti. Cuma kita cara menghitung kompensasi berbeda. Dikiranya kompensasi itu selalu ujus juang. Ngene. Nek ngitung nikmati pangeran. Ojo koyo maaf kan kok beda-beda. Sekelas hafid kudu siji lah, standar. Budal teko manggol sepeda, mulih maneh balik awake sehat, gak kecelakaan, sepeda gak ilang, gak apa-apa. Itu loh kenikmatan terbesar. Gak pantes wong hafid ngono gak disyukuri, gak pantes. Dan arek golongan. Iya nih wong bohong. Metu rono sret, teko Jakarta balik maneh, tak amat ya. Wis tak kan syukur. Kita gak pernah menghitung. Gak pernah. Kalau kamu tuh gak boleh. Udah itu balik hati. Alhamdulillah. Antas sohibu fis safar. Loh, coba. Baik, aku udah ngomong ini terus, boleh kayak wong tore kotak maksudnya mau. Takkan sih kiai itu dulu lo. Tidak semua orang itu bakat ekonomi. Tidak semua orang bakat berdagang. Seperti saya. Aduh, bagus gak ngurus terus. Yang saya sampaikan tadi itu kan di antara kalian yang memang didesain oleh Tuhan. Ada grand design of God ini sebagai orang entrepreneur. Lah sing gak bakat. Ya wis sila wae, tapi bukan hanya itu perintah Al-Qur'an. Nek sampean gak bakat, biasanya bojone bakat. Wis ta. Gak iso kan kira-kira. Bojone sing bisnis kuat. Sing kiai ini doa bisa. Wong nyatanya yang bisnis duluan itu Khadijah bukan Rasulullah. Kemudian modal itu. Tapi yang tersohor justru Rasulullah sendiri. Di setiap lembaga pondok atau apapun pasti ada Muhammad, ada Khadijah. Ada Muhammad ya, ada Khadijah. Ayo, jadi tidak betul. Hanya saja engkau terus pamor itu kedua Kanjeng Nabi. Kedua dia ini. Sing do Nabi tak tersebut. Semua ada Rasulullah, ada Khadijah. Nah, untuk menopang bisnis, lah ini kan ada ukuran masing-masing. Ada orang yang ditakdirkan menggagas surga itu dengan ilmunya. Tadi saya katakan, nek sing potongan wis jelas potongan lah, hitung-hitungan lo gak ngerti. Lewat pasar gak bisa mau pasar, mau membaca pasar gak bisa. Dia balik lewat negeri rongsoan tapi gak punya sen sama sekali. Lewat negeri tambak tanah dijual, tapi berhubung ini gak ada sen,
belongingnya itu main ya diliwati tok. Seje karo kiai rongsoan. Loh, iki temen ta iki. Mari teko ngaji, sret. Loh. Kok truk lindur ora lho. Minggir sret. Mek sapa? Disabe lah. Belum. Yang punya begini harus silakan. Saya nggak duwe terus wae. Sedang cepet-cepet berkata dalam rumah. Ini yang punya begini loh yang saya masuk ini ya. Fantasyiru fil ard seperti ini. Kan di antara kita kan banyak yang punya begitu. Loh. Oh, tidak. Beneran? Nomor HP cari gini. Betul. Arek-arek katanya jelek tangan tak? Kok ngono dia dulu? Kan bisa. Terus-terus upload terus. Oh ya tak beneran tak aku butuh ini. Kita nama apa? Ini pertama saya ngono apa? Lho iya aku duwe lho. Ini bisa. Jadi di ono iki ning Jombang tak ngene, ning Lamongan tak ngene. Bojonegoro nambah apik mana iki cedek lho. Karena dia punya sense di sini. Setiap perjalanan pasti bisa memetik karena mempunyai kecerdasan bisnis. Umpamane mlaku ning Madura lak wis. Kira-kira apa sing iso digawa mulih di Surabaya Madura iku apa? Ini pasti tahu. Bu. Ngene ana promo Lombok. Larang tak? Tak. Kalau apa sak kira, oh iya kalau apa larang lagi nih. Lah aku ngene gitu. Iya ana kalau apa akeh. Ya ku anyar mboten ndi itu. Itu bisa. Pira-pira truk sak ngene bisa jadi. Karena mempunyai sense. Ini loh yang dimaksud cerdas. Nah ini maaf sing alasan sing gak cerdas ya kudu rumangsa. Ya kudu nerima, kiai berkat ya kudu nerima. Jadi predikate sing bakate iku. Wes piye? Apakah jelek kiai maklarang tambah? Apa jelek kiai duduk divalutasi? Yang jelek itu bukan pekerjaannya, tapi moralnya. Gak ada pekerjaannya itu selagi halal tetap berkorban. Perkara pantes gak pantes. Nek iso penggawean dipantes. Nek iso. Tapi nek gak iso ya sak pantes halal. Berapa kita itu mendengar gurune Kiai Yusuf Mazhar iku wong ngene kok. Gurune Kiai iki lho dokar apa sih kusir red ngomah semerat pak kusir dalem Kiai niki oh semerat monggo teko omah monggo iki daleme iki dibayari masa itu terus bertu Kiai yang juri ganti pakaian monggo pinarah. Apa salah? Kan banyak cerita begini. Dan ada betul. Hadratul Rasul juga pernah kerja dan dikritik oleh orang kafir. Mali hadzal Rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi ya'kulu bu'an ngene pasar. Yamshi fil aswaq. Bukan itu, mereka mencatat masa ndi wong nyacat kalah sampai ono Quran enggak mali hadar Rasul kalau Quran terus wong nyacat kita punya komitmen tapi kejujuran berbisnis dicontohkan oleh Hadratul Rasul secara tepat dan sahabat-sahabatnya seluruhnya bisnisnya kecuali Sayyidina Ali yang kurang kekayaannya tinggi-tinggi kecuali Sayyidina Ali. Ada yang menghitung kekayaan Sayyidina Umar itu sekitar 8 triliun
8 triliun. Tapi habis. Utsman dan Abdurrahman bin Auf tertinggi. Sekian terus apa tak bisa ngitung. Ya. Sayyidina Ali ya yang ada. Tapi karena dia ditakdir sebagai ulama. Tapi pengaruh dalam dunia akademik tertinggi adalah Sayyidina Ali. Padha ae kamu. Nah, untuk itu topangan bisnis begini bagi saya wajib. Mbuh piye carane? Saiki mau nek wis kena takdire pangeran seperti tadi, ya mau berkata apa wong kita sendiri ini ya maaf saja. Padha kok semua orang Al-Qur'an itu tugas utamanya adalah mengal-Qur'ankan masyarakat. Tugas utama. Mungkin di antara mereka ada yang diberi keutamaan oleh Allah, bisa berbisnis secara lancar. Ya sudah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sudah. Nah, yang ketepatan yang saya bicarakan ini yang fadlullahi yu'tihi man yasha. Kayaknya yang fadlullah seperti itu tidak ada pada diri saya dan aku tak Rasulullah. Satu, orang yang bergerak di ekonomi seperti itu harus mempunyai mental ya. Dibangun dulu. Coro kasare lembut tapi tegas. Awak-awak iki ana duit nyantol, kate nagih lho abot. Nek gak iso nagih, aja bisnis. Aja ngutangi wong. Abot nagih. Sakno ya. Tak potongan wis ngono. Ayo tak ngukur awake dhewe. Nek sawangane gak iso nagih, kira-kira kurang bakat. Kira-kira kurang bakat. Ono ukuran itu kok. Untuk itu nek gelem, nek nekat seperti itu, Al-Qur'an hadir untuk menyelamatkan. Nek mitra bisnismu itu durung iso nyaur, siap enggak kon? Panawiratun ila mansar. Tunggune sampai lho. Tapi nek dinteni gak iso nyaur-nyaur piye? Ayo muni yo, terus no ayate. Gak bangkrut modalmu kon. Ayo lan tabur wa antasabaku terus. Tunggaan kredit macet, ayo tasabaku terus kon. Loh, nah iya kan? Ada etika yang ditunjang oleh mental seperti itu. Nah kalau sudah teknik bukan urusan saya. Saya tadi sampean paksa ngomong bagaimana Al-Qur'an bicara. Istamtikil Qur'an. Biarkan Al-Qur'an berbicara. Tapi Al-Qur'an bukan buku petunjuk teknis, tapi spirit global. Tekniknya ada di kalian sendiri. Nah, karena itu saya kok sangat sependapat ya dengan punya mental kemudian menopang ekonomi itu betul. Jangan menyepelekan walaupun itu fadlullah. Jadi ya rek awak niki uripe teko ngene. Lho, gak kabeh lho wong takdirnya begitu. Gak kabeh wong bagus. Tapi bagaimana bisa sendiri? Ya itu tetap bagus. Kan double. Saya sekarang masih ingat. Kayaknya Yai Yusuf Masyhar itu belum kesampaiannya. Beliau sudah haji. Tapi pernah ngomong saya, aku pengen haji dengan uang saya sendiri. Yakin. Tapi katakan tidak mau keluarga ya. Karena setelah itu dia, aku kepengen haji. Pak sama enggak, ikulah aku kepengen haji. Kalau duit itu ya.
tapi keadaannya sudah asal. Itu artinya beliau kan masih menjadi uang werasan itu kan pada sudah. Aku dari yang bodoh. Aku biar haji itu bati. Terus gak tahu haji, dikongkon haji gratis dari anggota TPIH yang gak memenuhi syarat. Gak memenuhi syarat, karena syaratnya pembimbing ibadah haji. Jadi kiai haji waktu itu hanya 40 orang. Dulu itu harus sudah pernah haji. Saya sendiri gak. Tapi itu akhirnya kok ditunjuk lagi. Terus oleh 2.200 real. Jadi haji mulai dulu. Barang kamu kurung Pak Yusuf pun aku pengen haji dulu. Udah bilang. Nggak ada mental kiai seneng dikei itu nggak ada. Kalau kita punya jadi kiai seneng dikei berarti rusak. Kita harus mencontoh Rasulullah yang mau menerima sedekah. Harus menjadi muzaki, bukan menjadi al-asnafus samanya. Mental, mentalnya kan bicara spirit. Tengok, ya Yusuf Mansur sampai seperti itu. Nah, ini kita contoh. Nah, usahanya seperti apa ya? Sedikit tadi. Nah, kedua, dari kanjeng Nabi, innakum qaumun tasta'jilun. Di waktu apa? Kalian ini masih muda, tak ganteng. Kok ya kepingin sugih dadak sih? Masih muda sayang, tak ganteng. Tadi kusuk keinginane kok. Keadaan kalian enom seperti ini, itu dulu nggak ada yang sebaik kalian. Banyak yang melarang. Barangkali saya pakai baju begini ini kan tetap harus ono takdir politik dari DPR, walaupun sambungan. Tapi saya pernah, atau anak kalian pernah mendengar saya mengeluh, nggak mau, izin juga Allah kok mengeluh. Dan saya tidak mau. Aku tetap terus sepedaan memberi kuliah karena salah. Melaku teko omah nggo Unhas, enggak masalah. Apa salah? Apa dosaku? Nah, Mas. Pandangan orang ngurusi pandangan orang bejat kabeh. Boleh koyo ceritane wong mlaku nggawa apa iku khimar kuru iku. Ya, supaya bapak saya anake tumpaki karo dilokno wong mudhun karo. Dituntun goblok kon duwe kendaraan gawe tumpaki. Sing numpak anake, sing nuntun bapakne. Yo wong tuwa goblok wong arek kok kencilaan ndek dhuwur gak sopan. Mudhun maneh. Ganti sapa maneh? Pakne sing ndek dhuwur. Anak sing nuntun iku bapak gendeng iku. Anake kon mlaku pakne sing numpak. Karuan kabeh. Komentar mulek kabeh iso. Akhirnya digotong pisan ki mare. Oh, tambah gendeng maneh. Subhanallah tadi gini. Jadi betul ada suatu ketika Hadrat Rasul begitu. Ya qaum innakum qaumun tasta'jilun. Kalian ini kurang bersahabat. Maunya itu menjadi eksekutif mudah terus. Sejak awal sudah eksis. Sungguh kondisi sampai sekarang 6 gitu, sudah masuk dunia eksekutif. Jauh. Siapa yang nganter itu ya? Si Ilek enggak? Di bawah tahun 86. Jadi Yusuf Mansur itu tolonoan, pendek, ini, mari mulang, terus celalang di embong nyegati len pol gak sido ngiyup
ana lagi. Ngono lho nunggu terus setoran isuk sore teko. Dah. Ayo ngomong iku lak piye. Ya qaum innakum qaumun tasta'jilun. Mau segera menjadi eksekutif terhormat, sabar. Ada perjalanan sendiri. Buah yang matang di karbit tidak sama rasanya dengan matang wit di batu. Ini sudah bagus loh kalau disampaikan. Iya. Tapi kita kurang, iya. Kurang meningkat, iya. Kurang berarti bukan nggak syukur loh. Tetap syukur kan? Tetap syukur. Tapi ikhtiar nggak boleh. Ya pasti. Alhamdulillah aku alhamdulillah. Iya benar. Tapi nggak boleh berhenti. Kok boleh ya? Langkah inovasi seperti itu sangat dibutuhkan, lebih-lebih dalam kondisi seperti ini. Jadi saya tidak mau merujuk kepada doa yang mengatakan jadikanlah para guru-guru itu orang yang miskin. Anak tuh ngomong tapi gak belum moco aku. Yakin? Karena itu. Nek guru itu sugih bisnis biasanya kalah istiqomah. Jajal kayak ana jam di sekolah tapi guru itu bisnis kenter sing sumpek kepala sekolah balak-balik piketi gak percaya jajal. Makanya donga sing ideal seperti itu. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ali Muhammad itu termasuk yang jadi semua pemangku ilmu, amanat ilmu itu kafafa. Itu aku loh paling seneng rezeki pas-pasan. Ya Allah, kalau kepengen ngurus keluarga Gusti, oh iya, pas. Mari teko umroh, Gusti, kalau kepengen ganti mobil itu saya anyar, alhamdulillah pas. Mari ganti mobil, kepengen tebas omah, tenggone cedeke masih takbar Gusti, tingkat 17, pas. Ojo terus no, ingin wayu mana? Terus, ojo ada serius tadi nikmat. Makanya disebut hiran nafas seperti itu tadi. Saya kembalikan lagi. Masing-masing kita itu perang, ditakdir perang. Tapi ikhtiar menjadi kuat, mempunyai spirit atau apa namanya ini mental entrepreneur itu harus sebesar-besarnya. Jadi kok skor Tuhan sendiri yang menentukan. Biasain, maaf. Kemungkinan kita itu gagal menjadi orang entrepreneur sampai akhir hayatnya, tapi tetap cukup, tapi bukan menjadi bisnismen. Karena spirit itu sangat mungkin Tuhan akan menyisakan spirit sampai tadi itu untuk anak sampean menikah. Udah, tak percaya. Udah. Pak saiki riyo boy. Gusti kula kepengin dari pengiran si periodemu lo gak memungkinkan ngono. Sing cocok di lingkunganmu kon ojo reci sih. Tapi dongamu tak setting, tak kontrol es dari pengiran.
saiki sing cocok kon iki sik tak aku keberkahan nandur sik mungkin kayak mati kon ya ngono ku tak keramu. Tapi ingat, ada file yang disimpan juga. Jadi tidak pernah Allah berbohong. Orang berdoa astajib lakum itu wallahi benar. Ya, saya kira cukup lah. Sambil bersama ini boleh kayak punya boleh ya. Sekali lagi kekurangan mohon maaf. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah. Ya alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Latif. Awlina bihalalika an haramik wa bidha'atika amman wa bifadlika amman siwak. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rencana pengajian kasus aktual dalam tema